Adik-adik semuanya, saya akan jelaskan tentang limit tak hingga dari fungsi aljabar. Ya, oke, aljabar. Nah, seperti apa itu? Nah, perhatikan ya. Adik-adik sekalian, misalnya ini ada sebuah fungsi X. Nah, sebutlah seperti ini. Itu A1 kali X pangkat M ditambah A2 kali X pangkat M kurang 1 ditambah A3 kali X pangkat M kurang 2 tambah dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah bilangan konstan daripada fungsi X ini. Anggaplah AK. Adik-adik sekalian, fungsi X ini saya jelaskan dulu. Jadi dia berpangkat tertinggi adalah M. Ya, setelah kita urutkan dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, jadilah suku berikutnya adalah A2 kali X pangkat M kurang 1. Artinya jika M-nya misalnya di sini 4, tentulah di sini 3, di sini pangkat 2 dan seterusnya. Nah, A1 ini adik-adik sekalian, A2, A3 dan seterusnya ini adalah koefisien daripada fungsi ini yang mana daripada variabelnya misalnya berpangkat paling tinggi itu adalah A1 dan berikutnya A2. Jadi semuanya ini adalah koefisien. Koefisien ini adalah bilangan tertentu ya. Kemudian berikutnya adik-adik sekalian ada sebuah fungsi lagi yang lain namanya fungsi G. Kita berikan saja lambang koefisiennya misalnya B1 kali X pangkat N tambah B2 kali X pangkat N kurang 1 ditambah A3 kali X pangkat N kurang 2 tambah dan seterusnya juga sampai koefisien terakhirnya atau konstantanya adalah misalnya BK ini konstanta daripada B. Nah, ini adalah fungsi yang kedua dari sekalian. Pangkat tertingginya adalah N dengan koefisien daripada variabel berpangkat tertinggi itu adalah B1. Koefisien berikutnya B2, koefisien berikutnya ini B3 ya, bukan A3 tapi B3. Oke, kita hapus ini ya, ini bukan A3 tapi B3. Oke. Nah, yang mana itu limit tak hingga dari fungsi aljabar? Ini dua-duanya ini ada adik-adik sekalian, ini adalah fungsi aljabar namanya. Jadi kedua ini adalah namanya ini fungsi aljabar. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi aljabar. Nah, terus pelajaran kita saat ini bagaimana caranya menentukan limit X menuju tak hingga dari Fx dibagi dengan Gx. Ya, ini hasilnya sama dengan berapa ini. Atau ini bisa dituliskan sebagai limit X mendekati tak hingga dari A1 kali X pangkat M ditambah A2 kali X pangkat M kurang 1 tambah dan seterusnya sampai yang terakhir konstantanya ini adik-adik sekalian. Kemudian penyebutnya B1 kali X pangkat N ditambah B2 kali X pangkat N kurang 1 tambah dan seterusnya. Di sini misalnya konstanta terakhirnya adalah BK. Dan pangkatnya ini adik-adik sekalian, mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, belum tentu berselisih 1. Bisa jadi nanti berselisih 2, berselisih 3, dan seterusnya. Ya, ini hanya sebagai bentuk umum saja supaya kita gampang untuk memahami. Nah, hasilnya ini sama dengan berapa? Jawabnya ini adik-adik sekalian sangat sederhana sekali ya. Saya langsung tentukan jawabnya. Ini ada 3. Jadi jawaban kemungkinan 1 adik-adik sekalian. Kita tinggal perhatikan saja pangkat tertingginya ya. Dari pembilang M, dari penyebut N. Jika M lebih daripada N, maka limit X menuju tak hingga atau limit ini semua atau limit yang ini adik-adik sekalian, limit yang ini itu hasilnya adalah sama dengan
tak hingga, adik-adik sekalian. Jadi jika pangkatnya lebih tinggi daripada penyebutnya, pangkat tertinggi dari pembilang, pangkat tertinggi dari penyebut, kondisinya seperti ini, maka hasilnya tak hingga. Oke, nah kemungkinan yang kedua, adik-adik sekalian, perhatikan ya. Bagaimana kalau M-nya misalnya pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, berarti M-nya sama ya, dan N. Maka hasil limitnya, limit X menuju tak hingga dari Fx ini per Gx, secara cepat bisa kita tentukan hasilnya adalah A1 per B1. Tinggal lihat koefisien pangkat tertinggi M, ini sama dengan A1 per B1. Kemudian, kemungkinan yang ketiga, adik-adik sekalian, hasilnya kemungkinan ketiga, bagaimana kalau M-nya kurang dari N? Maka limit X menuju tak hingga dari Fx per Gx ini hasilnya, adik-adik sekalian, kalau misalnya pangkatnya penyebutnya, pangkat tertingginya penyebut lebih tinggi daripada pangkat tertinggi dari pembilang, misalnya ini penyebutnya 7, ini M-nya sama dengan 6, berarti N lebih daripada M, atau M kurang dari N. Hasilnya ini, adik-adik sekalian, adalah 0, mendekati 0. Jadi, limit tak hingga itu, hasilnya 3 kemungkinan saja. Kalau bukan tak hingga, ya hasilnya 0, atau A1 per B1, adik-adik sekalian. Tetapi yang paling penting sesungguhnya bukanlah hasilnya ini, yang ketiga ini, adik-adik sekalian, tapi bagaimana cara memproses sehingga kita mendapatkan hasil ini. Itu saya peruntukkan khusus bagi adik-adik sekalian yang meminati matematika untuk mempelajari secara serius lebih lanjut. Oke, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Baik, adik-adik sekalian, kita lihat contoh 1 ya. Ini contoh 1. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 1 per 2X pangkat 3 ditambah X. Ini hasilnya sama dengan berapa ya, adik-adik sekalian? Berdasarkan yang sudah kita tuliskan pada slide sebelumnya tadi, adik-adik sekalian, ini kita coba perhatikan. Kita kasih warna warna merah. Ini pangkatnya M-nya ini sama dengan N ya. Jadi M sama dengan N. Jadi derajat daripada pembilang sama dengan derajat daripada penyebutnya. Hasilnya apa tadi? A1 per B1. 3 ini sebagai A1, 2 ini sebagai B1. Jadi hasilnya ini 3 per 2. Nah, bagaimana caranya menemukan 3 per 2 ini? Silahkan diperhatikan, adik-adik sekalian ya. Hasilnya adalah 3 per 2. Nah, jawabannya caranya seperti ini ya. Limit X menuju tak hingga daripada 3X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat tambah 1 per 2X pangkat 3 ditambah X. Ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 1 X pangkat 3. Ini kan pangkat tertingginya adalah 3. Jadi kita lihat pembilang dan penyebutnya pangkat tertingginya apa. Itu kita kalikan dengan 1 X pangkat itu. Jadi 1 X pangkat 3. Ini juga kita kalikan 1 X pangkat 3. Kenapa pengalinya harus sama? Supaya nilai limit ini tidak berubah. Ya, tidak berubah. Oke, sekarang kita kalikan. Oke, saya kali limit X mendekati tak hingga, ini penyebutnya. Oke, sekarang kita kasih warna putih atau warna merah ya, warna merah. Hasil kalinya adalah ini 3X pangkat 3 per
X pangkat 3 ditambah, dikurang 2X kuadrat kali 1/, X pangkat 3, hasilnya adalah 2X kuadrat per X pangkat 3, kemudian ditambah 1 kali 1/, X pangkat 3 adalah 1/, X pangkat 3. Kemudian yang di bawah penyebutnya 2X pangkat 3 kali 1/, X pangkat 3, hasilnya adalah 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Kemudian ditambah, ini X kali 1/, X pangkat 3, hasilnya adalah X pangkat 1 per X pangkat 3. Nah, dari sini ya, adik-adik sekalian, kita perhatikan hasilnya berapa. Nah, ini ya. 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 tentu adalah hasilnya, kita tuliskan dulu limitnya, tentulah hasilnya adalah, kita kasih warna putih, hasilnya adalah 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, hasilnya adalah 3. Kemudian ini adalah hasilnya 2 per X. Kemudian yang terakhir 1/, X pangkat 3. Kemudian penyebutnya adalah hasilnya 2 ditambah ini 1/, X kuadrat. Nah, adik-adik sekalian, ketika seperti ini kita menggunakan sifat-sifat limit. Jadi ini pernya saya tulis panjang sini ya. Ini limit X mendekati tak hingga daripada 3. Ini tambah kurang ya. Oke, kurang limit X mendekati tak hingga dari 2 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1/, X pangkat 3. Oke, nah sekarang tinggal penyebutnya lagi. Limit X mendekati tak hingga dari 2 ditambah limit X mendekati tak hingga daripada 1/, X kuadrat. Nah, adik-adik sekalian, sekarang perhatikan ya. Kita harus jawab satu-satu. Ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 3 itu sama dengan 3. Kemudian yang ini, limit X mendekati tak hingga, ingat tadi 2 per X, X mendekati tak hingga, ini hasilnya adalah mendekati 0, ya, mendekati 0. Kemudian yang ini juga sama, ini juga mendekati 0. Kemudian yang di bawah penyebutnya ini mendekati 2 hasilnya, kemudian yang ini adalah mendekati 0. Nah, dengan demikian 3 dikurang mendekati 0 ditambah mendekati 0 hasilnya 3. Ini 2 tambah mendekati 0 hasilnya 2. Itulah sebabnya adik-adik sekalian, limit ini adalah hasilnya sama dengan 3 per 2 tadi. Jadi kalau melihat formatnya yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, tinggal kita lihat pangkat tertingginya, pembilang dan penyebutnya. Jadi limit ini khusus untuk yang berbentuk pecahan. Kalau pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya sama, ya hasilnya langsung dilihat saja koefisiennya ya. Oke. Jadi tapi secara proses untuk menentukan hasilnya hingga akhir ya seperti ini adik-adik sekalian ya. Oke. Inilah hasilnya untuk contoh nomor 1. Oke, adik-adik sekalian, kita lihat lagi slide berikutnya. Adik-adik semuanya, sebelum saya lanjutkan membahas soal berikutnya, silahkan video ini di-share kepada teman-temannya dan di-subscribe ya, supaya membantu mengembangkan channel. Adik-adik sekalian, saya tunjukkan lagi contoh 2. Contoh 2 ini seperti apa itu? Masih seperti tadi contoh 1. Pertanyaannya, tentukanlah nilai dari nilai dari limit X menuju tak hingga, jadi masih bentuk aljabar, 2X pangkat 3 dikurang X per 3X pangkat 2 ditambah 1. Ini hasilnya sama dengan bagaimana? Adik-adik sekalian, ini kalau kita lihat, sebelum saya jelaskan bagaimana menjawabnya,
Seperti tadi pada slide pertama bahwa sekarang ini pembilangnya pangkat tertingginya itu 3 dan koefisiennya 2. Ya, kemudian penyebutnya pangkat tertingginya 2, koefisiennya 3. Kalau kita lihat, ini tadi ini kita sebut sebagai M, dan ini kita sebut tadi sebagai N, dan kondisi ini atau keadaan ini ternyata M lebih daripada N. Nah, kalau keadaannya tadi seperti ini, hasil limitnya seperti apa, adik-adik sekalian? Hasilnya adalah tak hingga. Jadi jawabannya di sini adalah tak hingga. Seperti apa itu? Coba sekarang ya saya jelaskan dari mana bisa dapat tak hingga ini. Silahkan diperhatikan. Jadi kita jawab. Oke. Sekarang limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 3 dikurangi X per 3X kuadrat ditambah 1. Ini kita lihat pangkat tertingginya adalah 3. Maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 1/x pangkat 3. Oke. Limit X mendekati tak hingga. Ini 2X pangkat 3 dikurang X, kita kalikan dengan 1/x pangkat 3. Ini juga 3X kuadrat tambah 1, kita kalikan juga dengan 1/x pangkat 3. Ini dari pangkat tertinggi. Nah, ini adik-adik sekalian, hasilnya berapa? Coba kita lihat. Ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari ini penyebutnya ya, oke, saya ganti warna kuning. Nah, ini kita kalikan 2X pangkat 3 kali 1/3, itu adalah 2X pangkat 3 per X pangkat 3 hasilnya. Dikurang X dikali dengan 1/x pangkat 3, hasilnya adalah X per X pangkat 3. Oke, selesai. Oke, sekarang penyebutnya 3X kuadrat dikali dengan 1/x pangkat 3, hasilnya 3X kuadrat per X pangkat 3. Ditambah 1 kali 1/x pangkat 3, hasilnya adalah 1/x pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Limit X menuju tak hingga. Nah, ini kita sederhanakan. Sekarang 2X pangkat 3 per X pangkat 3 hasilnya adalah 2, dikurang. Ini X dibagi X pangkat 3, hasilnya adalah 1/x kuadrat. Oke. Penyebutnya 3X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3, hasilnya adalah 3/x. Ditambah ini 1/x pangkat 3. Nah, sekarang adik-adik sekalian, perhatikan. Ya, yang ini. Seperti tadi, kita dengan menggunakan sifat-sifat limit, maka kita limitkan pembilangnya, kita limitkan juga penyebutnya. Oke, didapatlah kasih warna putih atau warna merah ya. Oke, sekarang hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga dari 2, ini dikurang limit X mendekati tak hingga dari 1/x kuadrat. Nah, ini hasilnya nanti berapa? Limit X mendekati tak hingga dari 3/x ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1/x pangkat 3. Nah, ini hasilnya berapa ini adik-adik sekalian? Ini hasilnya adalah sama dengan 2. Kemudian yang ini adik-adik sekalian, ingat tadi pengantar kita di awal 1/x kuadrat, limit X mendekati tak hingga. Ini adalah hasilnya 0 kuadrat ya. Ini hasilnya adalah 0 kuadrat. Per ini adalah hasilnya juga 3 per X ya, limit X mendekati tak hingga, ini hasilnya adalah 3 kali limit X mendekati tak hingga 1/x. Juga hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah sebenarnya 3 kali 0. Ditambah, ini hasilnya adalah 0 pangkat 3. Nah, dalam keadaan begini, ini hasilnya 2
per mendekati 0. Ini mendekati 0 ya, ini mendekati juga 0. Hasilnya kalau sudah seperti ini, 2 dibagi mendekati 0 positif, hasilnya tak hingga positif. Nah, seperti itulah hasilnya adik-adik sekalian ya. Itulah tadi sebabnya saya katakan di awal, hasilnya langsung sama dengan tak hingga. Dengan hanya melihat pangkat dari fungsi pembilang dan pangkat dari fungsi penyebutnya. Ini oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, ini contoh yang kedua. Coba kita lihat lagi contoh yang ketiga. Adik-adik semuanya, kita lihat contoh yang ketiga. Tentukanlah nilai dari limit X menuju tak hingga dari 2X pangkat 2 tambah X per 4X pangkat 3 tambah 1. Ini hasilnya sama dengan berapa ya? Oke, coba kita lihat hasilnya ini berapa. Kita identifikasi dulu ya. Kalau kita lihat adik-adik sekalian itu A1-nya sama dengan 2. Yang ini ya, ini. Kemudian B1 itu sama dengan 4. Terus kemudian M sama dengan 2. Ini M-nya, 2. Kemudian N sama dengan 3. Nah, dalam keadaan ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kondisinya adalah M kurang daripada N. Jadi jika pangkatnya lebih tinggi daripada pembilangnya, adik-adik sekalian, pangkat tertingginya penyebut lebih tinggi daripada pangkat tertinggi pembilang, maka hasilnya adalah mendekati 0. Ya. Nah, seperti apa itu prosesnya untuk menemukan ini? Ini tadi hanyalah cara yang cepatnya ya. Oke, saya hapus dulu ini adik-adik sekalian supaya kita bisa menggunakan halaman ini. Nah, coba saya perlihatkan prosesnya. Oke. Jawabnya seperti ini. Kita pakai warna kuning. Jadi kita identifikasi kembali. Ini pangkat tertingginya 3. Jadi kita kalikan dengan nanti 1/X pangkat 3. Jadi saya langsung tulis menjadi limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 2 tambah X langsung kali dengan 1/X pangkat 3. Ini ya pangkat tertingginya. Per 4X pangkat 3 tambah 1 kali 1/X pangkat 3. Nah, dari sini nanti hasilnya seperti apa? Adik-adik sekalian, coba saya tuliskan. Jadilah limit X mendekati tak hingga. Kalau kita kalikan, ini dia. Saya pakai warna putih biar berbeda. Oke, ini menjadi 2X kuadrat per X pangkat 3 ditambah ini X kali 1/X pangkat 3 jadilah X per X pangkat 3 per, ini juga dikali 4X pangkat 3 dikali 1/X pangkat 3 jawabannya 4X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah ya 1 kali 1/X pangkat 3 1/X pangkat 3. Nah, hasilnya seperti apa? Sekalian, limit X mendekati tak hingga, pembilangnya dulu kita itu ya. Ini 2X kuadrat per X pangkat 3 jadinya 2/X ya. Ditambah, ini X dibagi X pangkat 3 1/X kuadrat. Oke, penyebutnya lagi. Ini hasilnya adalah 4. Ditambah 1/X pangkat 3. Nah, sekarang ini adik-adik sekalian, kita limitkan satu-satu. Seperti tadi, ini kita sudah tahu. Kita limitkan ini 2/X, hasilnya adalah 0. Mendekati 0 ya maksudnya. Kemudian kalau ini dilimitkan 1/X kuadrat, sama saja melimitkan 1/X baru dikuadratkan. Hasilnya adalah mendekati 0 kuadrat. Per, ini 4. Kalau dilimitkan 4 ya tetap 4. Tambah. Limit X mendekati tak hingga dari 1/X pangkat 3 itu adalah mendekati 0 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 0 tambah 0, mendekati 0 semua ya, maksudnya bukan 0 bulat.
Jadi 4 tambah 0. Hasilnya adalah mendekati 0/4. Hasilnya adalah 0. Mendekati 0 dibagi 4, mendekati 0 hasilnya. Oke? Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Seperti tadi yang kita sudah tentukan di awal, ini hasilnya 0 ya, sama dengan yang ini. Oke, adik-adik sekalian, jika sekiranya nanti ketemu soal-soal berikutnya, adik-adik sekalian, misalnya seperti ini, oke? Ini saya beritahu caranya yang cepat. Ini langsung saya hapus saja ya. Kita lihat saja pada slide berikutnya. Baik, ini adik-adik sekalian, ini contoh terakhir ini sebagai contoh penegasan ya. Perhatikan baik-baik. Yang mana itu yang dimaksudkan contoh penegasan? Misalnya ketemu limit X mendekati tak hingga, ini berbentuk pecahan juga. Sebutlah 8X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 6 dikurang 8X pangkat 10 misalnya ditambah 4. Nah, sebutlah begini pembilangnya ya. Terus penyebutnya, sebutlah adik-adik sekalian misalnya 5X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 11 kali X pangkat 7 dikurang 10 misalnya. Ini hasilnya seperti apa? Ini soalnya serumit bagaimanapun harus kita identifikasi dulu sekarang ya. Harus kita tentukan dulu di awal M-nya berapa, pangkat tertinggi pembilangnya berapa. Itu adalah 10. Terus dari pangkat tertinggi variabel itu adalah 10, terus koefisiennya berapa? Koefisiennya sama dengan min 8. Artinya A1 sama dengan min 8. Berikutnya N-nya sama dengan berapa? N-nya itu kita lihat pangkat tertinggi daripada penyebut. Nah, pangkat tertingginya berapa? Ini yang ada di X pangkat 7. Jadi N-nya sama dengan 7. Terus koefisiennya berapa? Berarti B1 itu sama dengan 11. Terus adik-adik sekalian, hasil limitnya berapa sekarang? Cukup kita perhatikan M dan N-nya. Nah, sekarang ini ternyata dia dalam posisi M lebih daripada N. Nah, bagaimana tadi kalau M-nya lebih daripada N atau pembilang lebih tinggi pangkatnya daripada penyebut? Hasilnya adalah tak hingga, adik-adik sekalian. Jadi sangat gampang. Jadi ini hasilnya adalah tak hingga. Jadi tidak usah lagi dijawab seperti saya tadi menjelaskannya panjang sekali. Ya, 1 halaman baru selesai. Tetapi prosesnya seperti itu, adik-adik sekalian ya. Jadi nanti samping sudah tahu prosesnya, tahu juga caranya menjawab dengan cepat. Oke, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat yang lebih besar. Salam matematika, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.